Habib Kribo ini, kalau kita lihat di sini dia berbicara nampak sekali seperti orang yang memang tidak mempunyai ilmu pengetahuan ya teman-teman ya. Bagaimana bisa menilai orang sesat, bagaimana bisa menilai orang itu kafir? Ya bisalah. Semua sudah ada ilmunya di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISI Official. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini pembahasan kita tentang bagaimana tanggapan seorang Habib, yaitu Habib Kribo teman-teman ya, tentang masalah kasus Mama Gufron teman-teman ya. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Oke. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perlu mana fatwa sesat kafir, itu enggak. Bagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kalau bisa menilai orang sesat, emang kita tahu halnya suci. Kalau bisa menilai orang itu kafir, janganlah. Dan di sini pandangan daripada Habib Kribo ini, tak perlu MUI mengeluarkan fatwa sesat, kafir, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menilai orang sesat? Bisa. Bagaimana kita menilai orang kafir? Ya bisa. Karena kita sudah jelas ada aturan-aturannya dalam Islam. Sudah ada buku petunjuk. Sudah ada hukum syariat. Yang menyebabkan orang jatuh kepada kekafiran sudah jelas. Apabila dia melakukan ini, maka ini dia akan jatuh kepada kafir. Itu sudah dibahas dalam agama kita. Yang menyebabkan orang sesat, itu juga sudah jelas. Kalau dia melakukan seperti ini berarti dia sesat. Nah, salah satu contohnya seperti yang bisa berinteraksi dengan malaikat, bisa memerintahkan malaikat. Ini adalah suatu kesesatan Habib Kribo, seperti itu. Sudah ada tolak ukurnya. Jadi kalau hal ini tidak dijalankan, nah ini gawat, semua orang nanti bisa seperti itu. Dan apa yang terjadi nanti kepada akidah umat, mulai dari anak-anak sampai orang tua nanti bisa-bisa membuat agama baru nanti. Ngedengar hai. Nah, begitu, Bib. Stigma-stigma itu dihindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang, itu wilayah Tuhan. Stigma-stigma sesat, stigma-stigma kafir dan lain sebagainya itu dihindarkan kata Habib Kribo, karena itu adalah wilayah Tuhan. Itu pemikirannya sangat cetek sekali ya Habib Kribo ini ya. Ini orang nggak berakal, kenapa harus MUI turun tangan? Mama Gufron nih, kalau saya sebagai orang beragama, ini dia bertindak nggak pakai akal. Jadi Habib Kribo ini berpandangan tak usahlah MUI turun tangan itu menanggapi Mama Gufron, karena menurut dia Mama Gufron ini adalah orang yang tidak berakal, teman-teman. Salah kalau MUI menanggapi, justru membesarkan Mama Gufron ini. Diemin aja, ini nggak penting kan. Orang begini ini di setiap zaman ada. Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik, mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Apa yang tahu kita? Pernah apa nggak kita bilang nggak pernah apa nggak kita mengecek Mama Gufron rumah sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Kurang hajar sekali nih Habib Kribo nih. Enak saja bilang Mama Gufron. Astagfirullah, ini Habib Kribo nih, aduh. Jadi menurut Habib Kribo ini teman-teman, walaupun ada tolak ukur, ada indikasi bahwa seseorang itu salah, tapi kita sebagai manusia tidak boleh menghukuminya, tidak boleh menyalahkannya teman-teman ya. Mungkin saja di sisi Tuhan orang itu baik teman-teman. Nah ini kan sangat lucu sekali teman-teman pemikiran seperti ini. Karena kenapa? Bahasa bisa saja ini kan nggak ada kepastian. Dan kita ada syariat, ada hakikat. Nah kalau secara syariatnya dia melakukan seperti ini, kita tarik kepada pandangan syariat itu salah, ya tetap salah. Kalau kita berpijak dengan bahasa bisa saja dia baik, bisa saja dia ini hancur, karena tidak ada kepastian. Jadi seolah-olah kalau ada orang berbuat kesalahan, itu kita biarkan. Karena apa? Bisa saja di sisi Tuhan orang itu baik, padahal dia sedang melakukan penyelewengan agama misalkan. Nah itu menurut pandangan Habib Kribo ini teman-teman. Ini sangat lucu sekali teman-teman. Mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Siapa yang tahu kita? Jadi secara kadar kemampuan bisa saja Mama Gufron ini gangguan jiwa. Siapa tahu kita, kata Habib Kribo ini ya. Pernah apa nggak kita bilang nggak pernah apa nggak kita mengecek Mama Gufron ke rumah sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. pernah nggak kita mengecek Mama Gufron ke rumah sakit jiwa? Barangkali beliau ini gangguan jiwa. Ya itu persepsi Habib Kribo teman-teman ya dalam menanggapi permasalahan yang sedang terjadi, yaitu tentang Mama Gufron teman-teman ya. Jadi menurut dia tidak penting MUI mengurus Mama Gufron teman-teman ya, karena menurut dia Mama Gufron ini tidak berakal, tindakannya itu tidak berakal, dan bisa saja Mama Gufron ini gangguan jiwa. Itu sebut Habib Kribo ini teman-teman ya. Ditakuti, dikhawatirkan umat nanti bisa terjerumus dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mama Gufron ini. Maka wajiblah MUI turun tangan untuk
meluruskan perkara ini. Begitu Pak Habib. Nah, dan MUI pun turun bukan sembarangan turun, lengkap dengan kajian-kajiannya, sehingga baru diputuskan yang seperti ini sesat, yang seperti ini tidak sesat. Begitu Pak Habib Ribu. MUI ini tidak sembarangan saja Habib Ribu, dan ini juga kewajiban MUI. Ini umat sudah teriak dari Sabang sampai Merauke, mana MUI, mana MUI. Bahkan MUI juga sudah dicaci maki sama umat ini Habib Ribu. Ini Habib Ribu ini pemikirannya, aduh, setiap ada kontroversi ini saya lihat Habib Ribu ini banyak yang ini ya, banyak yang tidak tepat komentarnya ya, banyak yang tidak tepat tanggapannya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin cukup di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita jumpa di lain waktu. Kalau misalnya ada umur panjang kita jumpa di lain waktu. Oke. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.